Dari riwayat yang pertama ini, setidaknya ada beberapa poin yang menjelaskan kepada kita bahwa tatkala awal Islam itu dahulu, Nabi itu pernah melarang ziarah kubur ini. Kenapa Nabi itu melarang ziarah kubur? Dikhawatirkan pada saat itu akidah iman yang dimiliki oleh kaum muslimin belumlah terlalu kuat. Iman mereka masih lemah. Nabi mengkhawatirkan kalau ziarah kubur itu diperintahkan, ziarah kubur itu dibiarkan, Nabi mengkhawatirkan kaum muslimin menjadi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Satu sisi mereka beriman kepada Allah, satu sisi yang lain mereka menjadi seorang pemuja kubur. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi, sehingga pada awal Islam Nabi itu melarang ziarah kubur. Namun tatkala dakwah berkembang, kaum muslimin juga akidah mereka dan keimanan mereka sudah kuat, maka Nabi SAW itu memerintahkan untuk melakukan ziarah kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana indaka antal alimul hakim. Kaum muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, serta pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah terhadap ajaran baginda Rasulullah, orang-orang yang mendapatkan syafaatul udmah dari baginda Rasulullah SAW pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, beberapa hari yang lalu ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana pandangan ulama terkait ziarah kubur, terutama ziarah kubur dilakukan oleh kaum muslimin di penghujung Sya'ban menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Ziarah kubur ini dijelaskan oleh Syekh Ki Haji Ali Maksum, seorang ulama yang masyhur, pengarang kitab Hujjatul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau ini adalah ulama aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Di dalam kitab beliau ini menjelaskan pandangan para ulama. Daripada ulama-ulama mazhab itu bersepakat bahwasanya ziarah kubur ini adalah hukumnya mandubah. Ziarah kubur ini adalah merupakan sunnah yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan ziarah kubur ini adalah mandubah, para ulama ini berlandaskan ke beberapa riwayat atau hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, seperti yang dinukil oleh Imam Tirmidzi di dalam sunan beliau, hadis yang ke-973, di mana Rasulullah SAW mengatakan, qad kuntum nahaitukum an ziyaratil kubur, bahwa sungguhnya dahulu kata Rasulullah, aku telah melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur.
wa qad udhina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi, maka telah diizinkan oleh Allah bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ziarah, mengunjungi kuburan ibunya. Fajuruha, lanjutan riwayat itu, lanjutan hadis itu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan fajuruha. Maka sekarang kata baginda Rasul, lakukanlah ziarah kubur. Fa indaha tudzakkirul akhirah. Baginda Rasulullah SAW berpesan bahwa ziarah kubur itu adalah untuk mengingat akhirat. Dari riwayat yang pertama ini, setidaknya ada beberapa poin yang dijelaskan kepada kita bahwa tatkala awal Islam itu dahulu, Nabi itu pernah melarang ziarah kubur ini. Kenapa Nabi itu melarang ziarah kubur? Dikhawatirkan pada saat itu akidah iman yang dimiliki oleh kaum muslimin belumlah terlalu kuat. Iman mereka masih lemah. Nabi mengkhawatirkan kalau ziarah kubur itu diperintahkan, ziarah kubur itu dibiarkan, Nabi mengkhawatirkan kaum muslimin menjadi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Satu sisi mereka beriman kepada Allah, tapi sisi yang lain mereka menjadi seorang pemuja kubur. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi, sehingga pada awal Islam Nabi itu melarang ziarah kubur ini. Namun tatkala dakwah berkembang, kaum muslimin juga akidah mereka dan keimanan mereka sudah kuat, maka Nabi SAW itu memerintahkan untuk melakukan ziarah kubur. Pada saat itu di dalam kitab ini juga dijelaskan, pada saat itu Nabi SAW sebagaimana riwayat Imam Malik. Hadis ini berasal dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbaraha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhbaraha, menyampaikan informasi tentang ziarah kubur. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anna Jibril ja'ahu, bahwasanya Jibril itu telah datang kepadaku, kata Rasulullah. Faqala lahu, Jibril itu berkata kepadaku, inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlul baqi fatastaghfir lahum. Jibril berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya Tuhanmu Muhammad ya'muruka an ta'tiya ahlul baqi, agar engkau mengunjungi kuburan Baqi, kata Jibril. Fatastaghfir lahum, kemudian engkau memohon ampun kepada Allah agar penghuni Baqi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak Jibril menyampaikan pesan yang pesan ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah mengunjungi kuburan Baqi, kemudian memohon ampun. Mudah-mudahan mereka penghuni kuburan Baqi ini diampuni oleh Allah. Maka sejak saat itulah baginda Rasulullah SAW ja'al Baqi, maka Nabi itu mendatangi Baqi. Faqala, maka tatkala Nabi SAW sampai di Baqi, wa atalul qiyam, Nabi berdiri begitu lama di kuburan Baqi. Summa rafa'a yadayhi thalatha marrat, kemudian Nabi SAW itu sampai mengangkat tangan beliau itu 3 kali, mendoakan kuburan penghuni daripada kuburan Baqi agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa riwayat ini juga memberi penjelasan kepada kita bahwa inilah landasan kenapa Nabi itu mengizinkan kaum muslimin itu untuk melakukan ziarah kubur, karena dia mendapat perintah dari Allah melalui Jibril agar mengunjungi kuburan Baqi. Kemudian dalam riwayat yang lain juga, Ruwiya an Sayyidatuna Aisyah, riwayat yang berasal dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha,
anna ziyaratul baki kanat adatul lin nabi, bahwasanya ziarah kuburan baki ini adalah merupakan dahulu itu merupakan salah satu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam riwayat ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kanat lailatuha mi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika tiba malam, yakhruju akhirul lail, maka Nabi itu dia keluar di tengah malam, pada akhir malam, ilal baki, ke kuburan baki. Sesampainya di kuburan baki itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan assalamualaikum darun qaumun mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjaluna wa inna insyaallahu bikum lahikum. Jadi Nabi memberikan salam kepada penghuni kuburan baki, maka Nabi mengatakan bahwa kami pun akan insyaallah akan menyusul, jika Allah mengizinkan akan menyusul kalian. Kemudian di kuburan baki inilah Nabi SAW mendoakan penghuni kubur, Allahumma ghfir li ahlil baki al-ghardi, ya Allah ampunilah bagi penghuni kuburan baki al-ghardi. Jadi ternyata memang dalam sejarah, setelah Nabi SAW mendapatkan perintah dari Allah untuk mengunjungi kuburan baki, maka mulai saat itu kebiasaan Nabi tiap malamnya, pada akhir malamnya, Nabi itu melakukan ziarah ke kuburan. Jadi hadirin makumullah, inilah yang melandasi para ulama sehingga mereka menetapkan hukum bagi ziarah kubur, lebih khusus kepada kaum laki-laki, itu adalah mandubah, adalah hukumnya adalah sunnah. Yang menjadi perdebatan di kalangan ulama adalah ziarah kubur bagi perempuan. Diterangkan juga dalam kitab ini, wakhtalafu fi ziyaratin nisa lil kubur. Terjadi perdebatan atau perbedaan tentang ziarah kuburnya perempuan. Di sini ada dua pendapat yang berbeda. Faqala jama'atu min ahli ilmi bi karahiyatiha karahatu tahrim atau tanzih. Bahwa sebagian ulama itu memberikan hukuman ziarah kubur bagi perempuan itu adalah makruh. Makruh tahrim. Makruh yang diharamkan, yang bila dikerjakan itu dosa. Ada juga yang mengatakan makruh tanzih. Makruh tanzih itu adalah makruh yang tidak mendekati keharaman, masih bisa itu dilakukan. Tidak seperti makruh tahrim yang benar-benar tidak boleh itu dilakukan ziarah kubur bagi perempuan. Para ulama ini berpegang kepada hadis yang berasal dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawwaratul kubur, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melaknat perempuan yang melakukan ziarah kubur. Hadis ini adalah rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmizi. Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan Imam Tirmizi. Di pendapat yang pertama, bahwa mereka memberikan hukuman terhadap ziarah kubur bagi perempuan itu adalah makruh tahrim dan makruh tanzih. Sedangkan wa dhahaba aktsarum ilal jawaji idza aminat al-fitnah. Tetapi sebagian besar ulama itu berbeda dengan pendapat tadi. Mereka membolehkan ziarah kubur bagi perempuan itu dengan syarat. Syaratnya adalah aminat al-fitnah. Mereka terselamat dari fitnah. Fitnah yang dimaksudkan di sini adalah ketika perempuan ziarah kubur ini hindari perilaku-perilaku yang dilarang. Seperti sampai di kuburan itu menangis meraung-raung, menyebutkan kebaikan ataupun menyebutkan keburukan daripada almarhumah. Atau sampai di kuburan itu, dia datang di kuburan, sampai di kuburan menangis sampai
dia terguling-guling di atas kuburan. Atau sampai di kuburan itu, sampai dia tidak mau pergi dari kuburan itu. Sehingga akhirnya dia menjadi seorang pemuja kubur. Ini syarat bagi pendapat yang kedua ini boleh, tapi dengan syarat jauhi fitnah. Sehingga fitnah itu tidak memberatkan bagi penghuni kubur yang mereka kunjungi. Penghuni kubur juga merasakan manfaat dari perempuan-perempuan yang mendoakannya. Pendapat yang kedua ini setidaknya ada beberapa riwayat yang menjadi sandaran mereka. Pertama, bima rawahul Muslim. Sebagaimana riwayat Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, "Kaifa aqulu ya Rasulullah idza jurtul al-qubur?" Ya Rasulullah, apa yang saya ucapkan ketika saya mengunjungi kuburan? Maka Nabi SAW bersabda, "Kulli assalamualaikum ahlud diyar." Keselamatan untuk kalian wahai penghuni kubur, al-mu'minin, orang-orang mukmin. Selain riwayat ini juga ada juga riwayat yang lain, bima akhrajahul Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW marra, dia berjalan di kuburan, dia mendapati seorang perempuan bi imra'atin tabkiya inda qabri sabiyulaha. Pada saat Nabi itu jalan di kuburan, dia mendapati seorang perempuan sedang menangis. Menangis di atas kuburan, di mana kuburan ini adalah kuburan anaknya yang baru saja meninggal, dan dia adalah kuburan anak bayi laki-laki. Maka tatkala Nabi itu mendapati perempuan ini sedang menangis, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Faqala ittaqi. Nabi itu berpesan kepada perempuan ini, bertakwalah kepada Allah. Wasbiri, kemudian bersabarlah. Jadi, adrihimakumullah, inilah pandangan para ulama, sebagian besar ulama yang membolehkan ziarah kubur bagi perempuan yang tidak dengan satu syarat. Perempuan ini nyaman, perempuan ini aman, perempuan ini terselamatkan dari fitnah. Artinya ketika melakukan ziarah kubur, mereka jauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Menangis yang meraung-raung, menangis yang terguling-guling di atas kuburan. Kemudian mereka juga tidak mau pulang dari kuburan karena cintanya mereka kepada almarhum atau mereka cinta yang menjadi penghuni kubur. Maka hadirin rahimakumullah, kesimpulannya bahwa ziarah kubur adalah mandubah, sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagi perempuan silakan ziarah kubur, tapi hindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Islam, dilarang oleh Allah dan dilarang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan kalau ada yang ingin ditanyakan nanti silakan komen di kolom komentar daripada channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.